Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Astri dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Capital Investment Decisions mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelum masuk ke pemaparan, perkenalkan kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Faturia Munawwaroh Kamil dengan NIM 1012110019, dan ada Nadia Yunita Syamsu dengan NIM 1012110042, dan ada Nuria Fadlilatin dengan NIM 1012110047. Capital Investment Decision sendiri ini berkaitan mengenai proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pembiayaan dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aset jangka panjang. Karena nantinya keputusan ini termasuk keputusan besar dan spendingnya cukup tinggi, jadi perlu pertimbangan yang benar-benar matang. Contoh dari aset jangka panjang yaitu mesin, gedung, dan kendaraan. Metodenya yaitu payback method. Metode ini biasanya digunakan oleh investor untuk menghitung laba atas investasi. Cara menghitungnya sendiri dengan membagikan nilai investasi dengan aliran kas neto yang masuk per tahun, atau untuk menentukan atau mengetahui kapan kembalinya uang yang digunakan untuk investasi. Pertama, jika jumlah aliran kas per tahun sama dengan rumus payback period, original investment dibagi 0 cash flow dikali 1 tahun, dengan catatan jika pengembalian lebih cepat maka investasi layak. Jika periode pengembalian lebih lama maka investasi tidak layak. Yang ketiga, jika usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang harus dipilih. Untuk contohnya, kasus arus kas sama tiap tahunnya yaitu PT Maju Belajar melakukan investasi sebesar $45.000. Jumlah arus kas per tahunnya adalah $22.500, maka payback periodnya adalah kapan uang kita kembali saat digunakan untuk investasi, dengan rumus investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Dengan investasi awal yaitu senilai $45.000 dibagi arus kas senilai $22.500 dikali 1 tahun, dan menghasilkan payback period 2 tahun. Maka ketika modal sebesar $45.000, jangka pengembaliannya waktu 2 tahun. Yang kedua, jika jumlah aliran kas per tahun berbeda, dengan rumus payback period N ditambah A min B dibagi C min B dikali 1 tahun. Untuk keterangan N sendiri, tahun terakhir jumlah arus kas belum bisa menutupi modal investasi awal. Untuk keterangan A, jumlah investasi awal, dan keterangan B, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dan yang C, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Untuk contoh kasus arus kas berbeda tiap tahunnya yaitu PT Maju Belajar melakukan investasi sebesar $100.000 pada aktiva tetap dengan arus kas sebagai berikut. Untuk tahun pertama, arus kas senilai $50.000 dan arus kas kumulatifnya sebesar $50.000. Untuk tahun kedua, arus kasnya sebesar $40.000 dan arus kas kumulatifnya sebesar $90.000. Untuk tahun ketiga, arus kasnya senilai $30.000 dan arus kas kumulatifnya sebesar $120.000. Dan untuk tahun terakhir atau tahun keempat, arus kas senilai $20.000 dan arus kas kumulatifnya senilai $140.000. Yaitu diperoleh N. Tahun terakhir jumlah arus kas belum bisa menutupi modal investasi awal yaitu terdapat pada tahun kedua, dan A, besar investasinya senilai $100.000, dan B,
jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N yaitu senilai 90.000 dolar, dan untuk yang C, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-1 plus N itu senilai 120.000 dolar. Untuk jawaban kasus arus kas berbeda tiap tahunnya, maka payback periodnya dengan rumus seperti yang sebelumnya, yaitu N2 plus 100.000 dolar min B yaitu senilai 90.000 dolar dibagi C 120.000 dolar kurangi 90.000 dolar dikali 1 tahun, itu mendapatkan hasil payback periodnya 21/3 tahun, atau bisa dikatakan 2 tahun 4 bulan. Ketika modal yang dikeluarkan senilai 100.000 dolar, maka jangka waktu yang dibutuhkan yaitu selama 2 tahun 4 bulan. Untuk kekurangan dan kelebihan payback period sendiri, kelebihannya yang pertama, untuk merencanakan investasi proyek dengan menentukan lamanya waktu pengembalian dana investasi. Yang kedua, memberikan informasi mengenai lamanya break even project. Yang ketiga, untuk membandingkan dua proyek yang mempunyai resiko dan rate yang sama dengan cara melihat jangka waktu pengembalian investasi dan memilih payback period yang lebih pendek. Untuk kekurangan payback periodnya, yang pertama, mengabaikan penerimaan investasi yang sudah diperoleh setelah payback period terpenuhi. Yang kedua, mengabaikan time value of money. Yang ketiga, tidak bisa memberikan informasi mengenai tambahan value pada perusahaan. Dan yang terakhir, tidak bisa mengukur keuntungan atau hasil proyek yang akan diperoleh. Untuk fungsi payback bagi manajer, yang pertama, membantu mengendalikan resiko yang terkait dengan ketidakpastian arus kas di masa depan. Yang kedua, membantu meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan. Yang ketiga, membantu mengendalikan resiko keuangan. Untuk yang terakhir, membantu mengendalikan pengaruh investasi ukuran kinerja. Selanjutnya, tingkat pengembalian akuntansi atau ARR. Ini untuk mengetahui berapa rata-rata keuntungan yang bisa didapatkan setiap tahunnya dari suatu investasi dibandingkan dengan jumlah uang yang ditanamkan atau modal investasi. Untuk rumus ARR-nya sendiri, laba rata-rata dibagi investasi awal atau rata-rata investasi. Laba rata-rata diperoleh dari rata-rata arus kas bersih tahunan dikurangi depresiasi rata-rata. Untuk rumus dari rata-rata investasi ini, I investasi awal ditambah S nilai sisa dibagi 2. Untuk contoh perhitungan ARR-nya, kita misalkan beberapa peralatan baru memerlukan pengeluaran awal sebesar 80.000 dolar dan menjanjikan total arus kas sebesar 120 dolar selama 5 tahun ke depan. Masa pakai mesin, berapa ARR-nya? Arus kas rata-rata diperoleh dari arus kas, total arus kas 120.000 dolar dibagi masa pakai mesin 5 tahun menghasilkan nilai 24.000 dolar, dan untuk penyusutan rata-ratanya diperoleh dari pengeluaran awal sebesar 80.000 dolar dibagi masa pakai mesin selama 5 tahun mendapatkan hasil 16.000 dolar. Untuk perhitungannya, rumus ARR arus kas rata-rata dikurangi penyusutan rata-rata bagi investasi awal, yaitu menghasilkan ARR 10%. Untuk alasan menggunakan ARR sendiri itu untuk memastikan bahwa investasi baru tidak akan berdampak buruk terhadap laba bersih. Untuk yang kedua, memastikan efek yang menguntungkan pada laba bersih sehingga bonus dapat diperoleh atau ditingkatkan. Untuk pelemahan ARR sendiri ini mengabaikan time value of money. Berikutnya adalah net present value atau NPV. Perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus keluar yang terkait dengan suatu proyek.
Jika arus kas masuk lebih besar daripada arus kas keluar, maka nilai NPV positif dan investasi tersebut layak untuk dilanjutkan. Jika cash outflow atau arus kas keluar lebih tinggi daripada cash inflow atau arus kas masuk, maka NPV bernilai negatif dan investasi itu tidak layak untuk. Rumus dari NPV atau Net Present Value adalah P dikurangi I. P merupakan simbol untuk nilai sekarang dari arus kas masuk atau pemasukan. Beberapa investasi dari barang yang akan kita dapatkan nantinya di masa depan. I adalah nilai sekarang dari biaya proyek atau aliran kas awal. Untuk contoh kasus perhitungan NPV, kita menggunakan kasus dari Brennan Company, yaitu Brennan Company telah mengembangkan earphone baru untuk pemutar CD Dentic Portable yang diharapkan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar $300.000. Peralatan produksi yang diperlukan berharga $320.000 dengan umur ekonomis 5 tahun dengan savings value $40.000. Selain itu, modal tenaga kerja diperkirakan akan meningkat sebesar $40.000 dan diperkirakan akan kembali pada tahun kelima. Biaya operasional tahunan diperkirakan sebesar $180.000. Tingkat keuntungan yang diinginkan oleh Brennan Company adalah 12%. Untuk langkah pertama yaitu kita mengidentifikasi cash flow-nya. Untuk tahun ke-0 sebelum memulai bisnis itu, maka membutuhkan equipment, working capital. Dan pada tahun ke-0 ini disebut dengan initial cash flow atau pembiayaan awal dengan diketahui berdasarkan soal tadi, jika equipment-nya bernilai $320.000, working capital $40.000, maka itu nanti di total untuk initial cash flow-nya ketemu $360.000 minus, dikarenakan itu merupakan modal awal. Untuk langkah selanjutnya kita menghitung di tahun ke-1 sampai ke-4. Itu masa operasional perusahaan. Jadi selalu ada operating cash flow berdasarkan revenue, operating expense. Revenue-nya 300.000, operating expense-nya 180.000, di total ketemu 120.000. Untuk tahun kelima yang merupakan terminal cash flow, ini mendapatkan hasil dari operasi dari mesin biasa dan salvage revenue dari kita menjual mesin setelah berhenti beroperasi. Revenue 300.000, operating expense 180.000, dari salvage kita menjual mesin 40.000, recovery of working capital karena pada tahun kelima biaya tenaga kerjanya itu berkurang jadi 40.000. Maka itu akan kembali ke kita lagi, maka totalnya ketemu 200.000. Untuk langkah kedua yaitu kita menganalisis NPV dengan menggunakan rumus simple present value. Untuk yang diskon faktor diperoleh dari rumus 1 dibagi 1 ditambah R pangkat N. Untuk present value sendiri nantinya akan dihitung dari cash flow dikalikan oleh diskon faktor. Nanti dijumlah, maka net present value-nya akan ketemu 117,960. Atau dengan rumus yang kedua dengan menggunakan rumus anuitas present value dengan rumus PV 1 dikurangi 1 plus R pangkat min N dibagi R dikali A anuitas dengan keterangan present value disimbolkan dengan PV, R tingkat bunga per periode, N jumlah periode, A pembayaran per periode anuitas. Untuk menggunakan rumus annuity present value ini harus sama cash flow-nya. Maka di sini dilihat untuk 120.000 pada tahun ke-1, 2, 3, 4 menggunakan anuitas dikarenakan cash flow-nya sama-sama 120.000. Maka net present value diperoleh 117,840. Meskipun untuk dengan menggunakan rumus simple present value dan
anuitas present value hasilnya sedikit berbeda, tetapi itu tidak dipermasalahkan. Untuk kriteria keputusan NPV, jika NPV sama dengan 0, hal ini menunjukkan investasi awal telah diperoleh kembali, tingkat pengembalian yang disyaratkan telah diperoleh kembali, dan tidak untung, tidak rugi, hanya mencapai titik impasnya saja. Jika NPV lebih dari 0, maka hal ini menunjukkan investasi awal telah diperoleh kembali. Yang kedua, tingkat pengembalian yang disyaratkan telah diperoleh kembali. Yang ketiga, pengembalian lebih dari 1 dan 2, lebih dari 1.1 dan 2, dan telah diterima. Maka keputusan untuk earphone yang diproduksi oleh Brandon Company, maka earphone itu harus tetap diproduksi, dikarenakan hasil NPV-nya positif, lebih dari 0. Asumsi reinvestasi. Model NPV mengasumsikan bahwa seluruh arus kas yang dihasilkan oleh suatu proyek segera diinvestasikan kembali untuk memperoleh tingkat pengembalian yang diperlukan sepanjang umur proyek. Untuk selanjutnya, ada tingkat pengembalian internal, Intern Rate of Return atau IRR, yaitu besarnya tingkat pengembalian modal yang digunakan untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Dengan menghitung IRR, maka sama dengan menghitung tingkat keuntungan saat NPV bernilai 0. Kondisi IRR yaitu saat P sama dengan I. Untuk contoh kasus IRR, sebuah proyek memerlukan investasi senilai $10.000 dan akan menghasilkan $12.000 setelah 1 tahun. Berapa IRR-nya? Maka rumusnya sama dengan kita menggunakan present value, yaitu future value dibagi 1 plus I dibagi pangkat N. Untuk I yaitu interest, yaitu tingkat return yang diharapkan. Untuk future value-nya yaitu $12.000 dibagi 1 ditambah I pangkat N sama dengan $10.000. 1 ditambah I sama dengan 12.000 dibagi 10.000. 1 plus I sama dengan $1,2. I sama dengan 1,2 dikurangi 1. I sama dengan 0,2 atau jika dibentukkan ke persen maka ketemu 20%. Kriteria keputusan, jika IRR lebih dari biaya modal, maka proyek tersebut harus diterima. Jika IRR sama dengan biaya modal, maka penerimaan atau penolakan adalah sama, jadi bisa ditolak ataupun diterima. Jika IRR kurang dari biaya modal, maka proyek tersebut harus ditolak. Namun, jika biaya modal yang digunakan banyak, misalkan ada dari saham, utang, atau obligasi, maka cost of capital-nya kita hitung dulu menggunakan rumus WACC untuk perhitungannya. NPV dibandingkan dengan IRR. NPV mengasumsikan arus kas masuk diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang disyaratkan. Metode IRR mengasumsikan bahwa arus masuk diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian internal. NPV mengukur profitabilitas suatu proyek dalam dolar atau dalam bentuk mata uang dengan nominal absolut, sedangkan metode IRR mengukurnya dalam bentuk persentase saja. Untuk lebih rinci, biasanya orang akan menghitung menggunakan NPV dibandingkan dengan IRR. Contoh kasus perusahaan Binplay ini membandingkan NPV dengan IRR, menghasilkan rumus sebagai berikut. Untuk pertama-tama kita melihat annual revenue dari desain A 179,460 dan seterusnya. Lalu pertama kita menghitung cash flow dari desain A $179.460 dikurangi $119.460 ketemu hasil $60.000. Untuk desain B $239.280 dikurangi 169.280 ketemu hasil $70.000. Terus selanjutnya NPV dengan diketahui equipment dibayar sebelum tahun pertama dengan project life 5 tahun.
Maka dengan rumus NPV yaitu C1 dibagi 1 plus R ditambah C2 dibagi 1 plus R pangkat N plus 1 dan seterusnya, ketemu hasil $180.000 untuk NPV-nya. Dengan diskon faktor dengan rumus 1 dibagi 1 plus R pangkat N. Maka jika sama, bisa menggunakan rumus yang PV anuitas. Untuk diskon faktor, PV dibagi FV, diskon faktornya rumusnya 1 dibagi 1 plus I pangkat N, dengan PV dibagi FV-nya ketemu 3. Dari sini, PV, initial investment ini sama dengan PV, dan annual cash flow sama dengan FV. Maka 180.000 dibagi dengan 60.000 ketemu 3, maka PV dibagi FV-nya sama dengan 3. 1 dibagi 1 plus I pangkat N-nya 5 karena jangka masanya 5 tahun sama dengan 3. Dengan rumus perhitungan seperti ini, maka ketemu I-nya minus 0,2 dan karena nilai dari I adalah absolut, maka nilai I-nya 0,2 dan IRR-nya 20%. After tax operating cash flow, the income approach. Arus kas setelah pajak sama dengan laba bersih setelah pajak atau EAT ditambah pengeluaran non tunai atau depresiasi. Contoh, jika pendapatannya 1 juta dolar, biaya operasionalnya 600.000, maka pendapatan sebelum pajaknya adalah 400.000, diperoleh dari 1 juta dolar dikurangi 600.000. Dengan pajak penghasilan 34%, yaitu 34% dikalikan 400.000, maka ketemu hasil 136.000. Pendapatan bersih, pendapatan sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan, maka ketemu hasil 264.000 dolar. Dengan 100.000 dolar depresiasi, maka arus kas setelah pajak adalah pendapatan bersih ditambah depresiasi ketemu hasil 364.000. Untuk arus kas operasi setelah pajak menggunakan pendekatan dekomposisi. Pertama, pendapatan tunai setelah pajak sama dengan 1 dikurangi tarif pajak dikali pendapatan tunai. Pengeluaran tunai setelah pajak, rumusnya 1 dikurangi tarif pajak dikali pengeluaran tunai. Penghematan pajak atau pengeluaran non-tunai, rumusnya tarif pajak dikali pengeluaran non-tunai. Total kas operasional yaitu rumusnya pendapatan tunai setelah pajak dikurangi pengeluaran tunai setelah pajak ditambah penghematan pajak atas pengeluaran non-tunai. Nantinya akan menggunakan rumus yang di atas. Untuk contoh arus kas operasional setelah pajak dengan menggunakan pendekatan dekomposisi adalah sebagai berikut. Dengan revenue 1 juta dolar, cash expense 500.000, depresiasi 100.000 dengan tax rate 34%. After tax cash revenue menggunakan rumus ini 1 dikurangi tarif pajak dikali pendapatan tunai. After tax cash revenue 1 dikurangi 34% dikali revenue 1 juta dolar ketemu hasil 660.000. After tax cash expense 1 dikurangi tax rate 0,34 dikali cash expense 500.000 ketemu hasil 330.000. Tax saving non cash ini pajak 0,34 dikali dengan 100.000. Biaya depresiasi ketemu hasil 34.000. Maka ketemu hasil 364.000 dolar. Selanjutnya yaitu depresiasi efek rundown pajak. Penyusutan adalah pengeluaran non-kap dan bukan merupakan arus kas meskipun pada saat pencatatan depresiasi akan mengurangi laba. Dengan adanya depresiasi, maka akan melindungi revenue dari pajak sehingga akan menambah cash inflow serta dengan tax saving. Contoh, net operating cash flow 300.000 dolar dikurangi depresiasi sebanyak 0, lalu tax income-nya
$300.000 dan dikurangi income tax sebesar 34%, yaitu $102.000, sehingga net income-nya adalah $198.000. Sekarang asumsikan bahwa Undang-Undang Perpajakan memperoleh pengeluaran depresiasi arus kas operasinya yaitu $300.000 dikurangi depresiasi sebesar $100.000, kemudian penghasilan kena pajaknya menjadi $200.000 dan dikurangi pajak penghasilan 34% sebesar $68.000 dan pendapatan bersihnya menjadi $132.000. Perhatikan bahwa pajak yang dihemat adalah $34.000, yaitu dari $102.000 dikurangi $68.000. Dengan demikian, perusahaan mempunyai tas tambahan yang tersedia sebesar $34.000. Penghematan ini dapat dihitung dengan mengalihkan tarif pajak dengan jumlah penyusutan yang diklaim, yaitu 0,34 dikali $100.000. Hasilnya yaitu $34.000. Tarif depresiasi March. Undang-Undang Perpajakan mengklasifikasikan sebagian besar aset ke dalam 3 kelas berikut. Kelas sama dengan tahun yang diperolehkan. Kelas 3 jenis aset yaitu alat paling kecil. Kelas 5 asetnya mobil, truk, dan peralatan komputer. Kelas 7 jenis asetnya mesin dan peralatan kantor. Aset di salah satu dari 3 kelas tersebut dapat disusutkan menggunakan garis lurus atau MARC atau Modified Accelerated Cost Recovery System dengan sistem setengah tahun. Tarif depresiasi March dapat mencapai setengah dari penyusutan pada tahun pertama. Yang kedua, penyusutan setengah tahun lainnya diklaim pada tahun setelah berakhirnya umur kelas aset. Dan yang ketiga, jika suatu aset dilepaskan sebelum masa manfaat kelasnya berakhir, maka hanya setengah dari jumlah penyusutan pada tahun tersebut yang dapat diklaim. Contoh depresi SL. Sebuah mobil dibeli pada tanggal 1 Maret 2003 dengan harga $20.000. Perusahaan memilih metode garis lurus untuk tujuan perpajakan. Mobil adalah aset 5 tahun. Penyusutan tahunannya adalah $4.000 yaitu hasil dari harga yang dibagi dengan tahun penyusutan, yaitu sebesar 5 tahun. $20.000 dibagi 5 tahun. Rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Namun karena konversi hanya setengah tahun, maka penyusutannya juga setengah dari 4.000, yaitu $2.000 yang dapat dikurangkan pada tahun 2003. Contoh depresiasi SL. Tahun 2003, 2007, 4.000 dan 2008 yaitu 2.000 nilai setengah tahun. Asumsikan aset tersebut dilepas pada bulan April 25. Hanya penyusutan sebesar $2.000 yang dapat diklaim, sehingga nilai bukunya akan menjadi $20.000 dikurangi $8.000 menjadi $12.000. Contoh metode March, tarif penyusutan March untuk aset 5 tahun. Tahun pertama presentasi biaya yang diizinkan yaitu 20%, kemudian tahun kedua 32%, tahun ketiga 19,20%, tahun keempat 11,52%, tahun kelima 11,52%, dan tahun keenam 5,76%. Contoh depresi SL. Tahun pertama depresinya $2.000, tax rate-nya 0,40, tax saving-nya $800, diskon faktornya 0,909 dan present value-nya $727,20. Tahun kedua depresiasinya $4.000, tax rate-nya 0,40, tax saving-nya $1.600, diskon faktornya 0,826, present value-nya $1.321,60. Tahun ketiga depresinya $4.000, tax rate-nya 0,40, tax saving-nya $1.600, diskon faktornya 0,751, present value-nya $1.201,60. Tahun keempat depresi $4.000, tax rate-nya 0,40, tax saving-nya $1.600, diskon faktornya 0,683 dan present value-nya $1.092,80. Tahun kelima depresinya $4.000, tax rate-nya 0,40,
Tax saving-nya 1.600, diskon faktornya 0,621, present value-nya 993,60, dan tahun ke-6 depresiasinya 2.000, tax rate-nya 0,40, tax saving-nya 1.600, diskon faktornya 0,564, present value-nya 451,20, sehingga NFP yang didapat yaitu 5,708 dolar. Kemudian contoh metode Mars pada tahun pertama depresinya 4.000, tax rate-nya 0,40, tax saving-nya 1.600, diskon faktornya 0,909, present value-nya 1.454,40. Tahun kedua depresiasinya 6.400, tax rate-nya 0,40, tax saving-nya 2.560 dolar dan diskon faktornya 0,826 dengan present value 2.114,56 dolar. Tahun ketiga depresiasinya 3.840, tax rate-nya 0,40, tax saving-nya 1.536 dolar, diskon faktornya 0,791, present value-nya 1.153,54 dolar. Tahun keempatnya depresiasinya 2,304, tax rate-nya 0,40, tax saving-nya 921,60, diskon faktornya 0,683 dan present value-nya 629,45. Lalu tahun kelima depresiasinya 2.304 dengan tax rate-nya 0,40, tax saving-nya 921,60, diskon faktornya 0,621, present value-nya 573,31. Kemudian tahun ke-6 depresiasinya 1.151 dengan tax rate 0,40, tax saving-nya 460,80, diskon faktornya 0,564 dan present value-nya 259,89 dengan NPV yaitu 6.184,15 dolar. Nilai masa depan atau present value dan nilai waktu uang atau time value of money. F yaitu nilai masa depan atau future, I-nya tingkat bunga, P-nya nilai sekarang atau pengeluaran awal, dan N angka atau titik. Nilai masa depan atau future value dapat dinyatakan dengan rumus berikut. F sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Nilai masa depan atau future value, nilai waktu dari uang atau time value of money. Asumsikan investasinya adalah 1.000 dolar. Tingkat bunganya adalah 8%. Berapakah nilai masa depan atau future value jika uang tersebut diinvestasikan selama 1 tahun, 2, ataupun 3 tahun? F1 sama dengan 1.000 dolar dikali 1,08. Hasilnya yaitu 1.080 dolar setelah 1 tahun. Kemudian F2 1.000 dolar dikali 1,08 pangkat 2 sama dengan 1.166,40 setelah 2 tahun, dan F3-nya 1.000 dolar dikali 1,08 pangkat 3 sama dengan 1.259,71 dolar setelah 3 tahun. Nilai saat ini atau present value rumusnya yaitu P sama dengan F per 1 plus I pangkat N. Faktor diskon 1 per 1 plus I dihitung untuk berbagai kombinasi I dan N. Contoh, hitung nilai sekarang atau present value 300 dolar yang akan diterima 3 tahun dari sekarang. Tingkat bunganya adalah 12%. Untuk jawaban tersebut yaitu faktor diskontonya adalah 0,712. Jadi nilai sekarang atau P-nya adalah P sama dengan F dikali F, yaitu 300 dolar dikali 0,712, hasilnya yaitu 213,60 dolar. Nilai saat ini yaitu present value. Contoh, hitung nilai sekarang dari anuitas 100 dolar per tahun yang akan diterima selama 3 tahun ke depan. Tingkat bunganya adalah 12%. Jawabannya untuk tahun pertama nilai diskonnya 100%.
faktornya 0,893 dengan kas tahun sekarang $89,30. Tahun kedua nilai diskonnya $100, faktornya 0,797 dengan kas tahun sekarang yaitu $79,70. Lalu yang ketiga nilai diskonnya $100, faktornya 0,712 dengan kas tahun sekarangnya $71,20. Jumlah faktornya yaitu 2.402 dan jumlah kas tahun sekarang yaitu $240,20. Karena ini menggunakan anuitas $100 per tahun yang nilainya sama, maka dapat menggunakan rumus annuity dikali 1 min 1 dibagi 1 plus R pangkat N per R. Terima kasih telah mendengar pemaparan dari kami. Jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.